Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Perkenalkan, nama saya Tiara Peternella Titerlobi, NIM 12114 01250174. Di saat ini saya akan menjelaskan materi tentang anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal. Yang pertama, pengertian dari sistem muskuloskeletal. Sistem muskuloskeletal adalah sistem tubuh manusia yang terdiri dari tulang, otot, sendi, dan jaringan pendukung seperti ligamen dan tendon. Sistem ini berfungsi sebagai penopang tubuh, sebagai alat gerak tubuh, dan sebagai pelindung organ. Yang kedua, fungsi dari sistem muskuloskeletal. Di sini saya menemukan 6 fungsi dari sistem ini. Yang pertama, menopang dan menjaga bentuk tubuh. Yang kedua, melindungi organ vital seperti otak, jantung, dan paru-paru. Yang ketiga, memungkinkan pergerakan melalui kerjasama antar tulang, otot, dan sendi. Yang keempat, menyimpan energi penting seperti kalsium dan fosfor. Yang kelima, memproduksi sel darah merah, sel darah putih, trombosit di sumsum tulang. Yang keenam, membantu menjaga suhu tubuh melalui kerja otot. Yang ketiga, jenis tulang. Jenis tulang di sini saya menemukan ada 5 tulang, yaitu yang pertama, tulang panjang. Contohnya seperti femur dan humerus, berfungsi untuk pergerakan. Yang kedua, tulang pendek seperti karpal dan tarsal, untuk stabilitas dan sedikit gerakan. Yang ketiga, tulang pipi, yaitu tengkorak dan skapula, berfungsi untuk melindungi organ. Yang keempat, tulang beraturan atau yang biasa dikenal dengan vertebra. Yang kelima, tulang sesamoid. Tulang sesamoid sebagai contohnya adalah patella, di mana berfungsi untuk melindungi tendon. Yang keempat, jenis otot. Di dalam sistem muskuloskeletal ada 3 otot. Yang pertama, otot rangka. Yang kedua, otot polos. Dan yang ketiga, otot jantung. Otot rangka atau skeletal adalah sadar, melekat pada tulang, berfungsi untuk bergerak. Yang kedua, otot polos. Otot polos adalah otot tidak sadar, terdapat pada organ dalam, seperti usus, pembuluh darah. Yang ketiga, otot jantung atau miokardium. Otot ini khusus hanya ada di jantung. Dan yang kelima, jenis sendi. Jenis sendi pada sistem muskuloskeletal yang pertama yaitu sendi engsel, yaitu terdapat pada lutut dan siku. Yang kedua, sendi peluru, terdapat pada bagian bahu dan pinggul. Yang ketiga, sendi pelana, terdapat pada ibu jari. Yang keempat, sendi putar, terdapat pada bagian leher. Dan yang kelima, sendi geser yang terdapat pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Yang keenam, gangguan pada sistem muskuloskeletal. Yang pertama, osteoporosis atau tulang rapuh akibat kekurangan kalsium, di mana tulang-tulang akan menjadi rapuh jika kalsium dalam tubuh tidak mencukupi. Yang kedua, artritis. Artritis adalah peradangan pada sendi. Yang ketiga, fraktur. Fraktur adalah patah tulang. Dan kesimpulan yang dapat saya ambil dari anatomi fisiologi sistem muskuloskeletal adalah sistem muskuloskeletal adalah sistem kompleks yang terdiri dari tulang, otot, sendi, dan jaringan penunjang seperti ligamen dan tendon. Sistem ini berperan penting dalam menopang tubuh, melindungi organ, dan memungkinkan pergerakan, serta menjaga keseimbangan tubuh manusia. Di pembahasan kedua ini, saya akan membahas tentang anatomi fisiologi sistem integumen. Yang pertama, pengertian dari sistem integumen. Sistem integumen adalah sistem tubuh yang meliputi kulit, kuku, rambut, kelenjar, dan reseptor sensorik. Sistem ini menjadi lapisan pelindung terluar tubuh yang memisahkan organ dalam dan lingkungan luar. Yang kedua, komponen utama dalam sistem integumen. Komponen dalam sistem integumen adalah kulit. Kulit adalah organ terbesar tubuh, terdiri dari 3 lapisan, yaitu epidermis, dermis, dan hipodermis. Fungsi kulit adalah mengatur suhu tubuh, tempat reseptor sensorik,
dan menjadi pemisah antara organ dalam dan lingkungan luar. Yang kedua, rambut. Rambut adalah struktur yang tumbuh dari folklia rambut yang terdapat pada bagian kepala, di mana berfungsi untuk melindungi dari debu dan panas, membantu sensor dan sentuhan. Yang ketiga, kuku. Kuku adalah struktur keras dari keratin pada ujung-ujung jari, di mana berfungsi untuk membantu aktivitas motorik yang halus. Yang keempat, kelenjar. Kelenjar adalah keringat atau sadrovera dan minyak yang membantu untuk mengatur suhu tubuh, menjaga kelembapan kulit, dan melawan bakteri. Yang kelima, reseptor sensorik. Penjelasannya, reseptor sensorik adalah ujung saraf pada kulit yang berfungsi untuk menerima rangsangan sentuhan, panas, dingin, dan nyeri. Dan yang ketiga adalah fungsi dari integumen. Fungsi sistem integumen adalah sebagai 1. Pelindung, 2. Regulasi suhu tubuh, yang ketiga ekskresi, yang keempat sensasi, yang kelima sentensi vitamin D, yang keenam penyimpanan lemak, dan yang kelima gangguan pada sistem integumen. Sistem integumen terdapat ada gangguan atau penyakit. Yang pertama, jerawat. Yang kedua, dermatitis. Yang ketiga, psoriasis. Yang keempat, kanker kulit. Yang kelima, infeksi jamur dan bakteri. Dan kesimpulannya adalah sistem integumen adalah sistem terluar tubuh yang berperan penting dalam perlindungan dan pengaturan suhu tubuh, seperti ekskresi, sensasi, hingga pembentukan vitamin D. Tanpa sistem integumen, tubuh akan lebih rentan terhadap infeksi, dehidrasi, dan gangguan terhadap lingkungan luar. Untuk itu, sistem integumen sangat penting bagi kehidupan tubuh manusia.